Halo Sobat Kreatif, banyak cara untuk menghibur diri. Salah satunya nih, saya lagi jalan-jalan ke Kabupaten Purwakarta. Walaupun cuacanya begitu menyengat, tidak memutuskan patah semangat saya untuk jalan-jalan di Kabupaten Purwakarta. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ke bengkel. Tapi kalau ngomongin bengkel, nggak melulu berkaitan mengenai tentang otomotif. Tapi bengkel kali ini berkaitan dengan musik, yaitu bengkel gitar. Nah, saya sudah berada di Jalan Kemuning dan saya akan masuk ke Gang Beringin. Nah, saya sudah mulai mendengar nih, ada alunan merdu gitar dan ada yang lagi nyanyi. Kayaknya ke arah sana deh. Let's go! Assalamualaikum Pak Yadi, Bu Fitri. Apa kabar Bapak Ibu? Aduh, ini saya tuh kan tadi habis baca-baca tuh ya. Karena Sobat Kreatif tuh haus akan informasi kreatif ya. Kita jalan-jalan katanya tuh kalau di Purwakarta itu ada pengrajin gitar. Nah, hadirlah Bapak dan juga Ibu. Ini dia Sobat Kreatif ya, sang kreator kita kali ini ya. Ada Bu Fitri dan juga Bapak Pak Yadi ya. Pak Yadi, Bu Fitri. Tapi saya lihat ini bengkel gitar Yasfa dan Fijar. Ini saya salah alamat atau enggak? Atau gimana? Enggak, betul. Kalau bengkel gitar nama anak saya. Ini Yasfa yang paling besar, yang Fijar yang ini. Oh, jadi dijadikan brand ya, karena sebagai orang tua memberikan nama kepada anaknya pun memiliki doa dan doa tersebut dijadikan usaha ini, begitu. Oh, itu pertama kali kenapa pengen masarin? Apakah gara-gara, aduh ini kayaknya bisa nih gitar buatan saya ini kemana-mana tuh kayak gimana tuh Pak? Tadinya awalnya kan kita bikin 10 biji, ya kita pasarin ke teman-teman dulu, nggak keluar-luar. Nanti biar yang menilai teman-teman gimana ini kualitas ini ya, terus dari kesini kita belajar dari kegagalan lah. Bukan belum ada YouTube, belum ada apa, kita harus benar-benar berpikir sendiri gitu, harus mau bikin gitar berkualitas itu gitu. Kalau sekarang kan enak bisa ngeliat YouTube, bisa apa gitu. Kalau dulu kan enggak. Wah, berarti ini Ibu sama Bapak dari dulu tuh membuat itu otodidak ya. Jadi enggak yang memang sih kalau dulu ini kayaknya untuk akses media sosial tuh masih enggak ada, bisa dikatakan enggak ada. Jadi kayak ya udah buat gitar, lengkungannya gitu ngelihat, mungkin cuma lihat di toko kali ya, atau yang pertama kita beli yang awal ini kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Tapi yang kemana-mana nanti saya tanya lagi ya. Tapi saya pengen lihat dulu ini di mana Pak kita untuk membuatnya. Oke. Let's go. Nyiapin itu dulu di belakang. Oke, siap Ibu. Bentuk gitar boleh jadi sudah bagus. Tapi sudahkah gitar itu mengeluarkan suara yang merdu dan sesuai notasinya? Di Gang Beringin, tepatnya di Jalan Kemuning, Gang Beringin, RT 75, RW 08, nomor 62, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ada bengkel gitar Yasfa dan Fijar yang dikomandani oleh Yadi Mulyadi, pengrajin gitar yang sudah menekuninya sejak 25 tahun silam dengan berbagai trial and error yang dihadapinya. Seperti apa kreasi gitar Kang Yadi dari Gang Beringin Purwakarta ini? Pembuatan gitar membutuhkan bakat dan keterampilan tangan yang baik dan pendengaran yang peka agar bisa menghasilkan bentuk yang bagus dan suara merdu sesuai notnya. Dari pengamatan saya, nampaknya begitu indah dan apik. Tapi, sudahkah memenuhi syarat layaknya sebuah gitar yang akan dimainkan?
Yadi Mulyadi, warga Gang Beringin, Jalan Kemuning, Kabupaten Purwakarta, telah menekuni kriya gitar sejak tahun 2000 di Purwakarta. Oh, ini. Oh. Tuh. Oh, ini berarti udah ada pesanan nih? Ya, udah ada itu. Oh, ini dia sobat kreatif. Gitar yang belum jadi. Ya memang belum jadi sih. Iya. Ini berarti ini workshopnya. Iya. Workshopnya Pak Yadi. Pak Yadi ya. Pak Yadi, boleh diceritain nggak sih? Ini kan saya sudah memegang, ya mungkin bisa dikatakan ini adalah calon gitar yang sangat luar biasa begitu ya. Tapi Pak Yadi, saya pengen tahu sebenarnya bahan-bahannya tuh yang Bapak gunakan ini apa aja sih biar sobat kreatif juga tahu nih. Iya. Kalau buat bahan body kita menggunakan mahoni, ya mahogani lah kalau istilah namanya. Kalau buat neck bermacam-macam, ada yang mahogani, ada yang sonokeling. Kita buat fingerboard, ini pakai sonokeling. Sonokeling kalau nama internasionalnya mah rosewood gitu lah. Oke, mahogani atau mahoni, lalu juga ada sonokeling ya. Nah, terus ini juga gabungan antara maple sama rosewood. Gabungan? Iya. Kenapa digabung-gabung, Pak? Ya, ini mencoba karakter suara gitarnya, Pak. Oh, tuh ya. Iya. Jadi, Pak Yadi ini begitu ya, sampai tahu ketika dia menggunakan kayu apa, dia akan mengeluarkan karakter gitar yang seperti apa, ya. Iya, Jadi iya, kalau itulah misalnya yang asal-asalan tuh ya, pasti suaranya pun akan aneh ya, Iya. berbeda-beda. Tapi kalau Pak Yadi ini wah, otodidaknya tapi tahu sampai akar-akarnya gitu ya. Penggunaan bahannya apa akan mengeluarkan karakter yang seperti apa. Iya. Itu keren banget ya. Nih Pak, tapi kalau untuk bahan-bahannya sendiri susah nggak sih didapatkan? Kalau kita ngambil dari tempat penggergajian, Pak. Ya, jadi kita itu beli nggak langsung dibikin langsung. Jadi kita kan bikin stok dulu, nanti sekitar 6 bulan kemudian baru bisa kita bikin. Oh. Jadi kalau sebelum pengeringan 100% nggak saya bikin itu, Pak. Iya. Jadi ini udah yang kayu yang benar-benar kering ring. Iya. Jadi prosesnya memang cukup lama ya Cukup berarti lama, ya. iya. Tapi ini kualitasnya wajib di luar biasa banget Iya, gitu iya. ya. Walaupun gitu ya Bapak buat sendiri gitu. Tapi saya lihat ini banyak pola-pola nih ya. Ini jadi kita dari pola dulu atau seperti apa sih kalau mau jadi kita membuat? kan kalau ada yang pesan nih, kita pesan ada yang model Ibanez semuanya. Kita bikin mal dulu, bikin pola dulu. Ya, kita bikin pola, langsung dibentuk sesuai permintaan. Gitu. Jadi kita bikin satu pola, nanti ini lagi. Tapi yang udah ada itu, siapa tuh saya simpan, nanti ada yang pesan lagi gitu. Nah, Pak, ini apa nih? Ini kok tipis? Kalau yang tadi saya lihat pada tebal-tebal tuh. Ya, kalau ini buat side-nya ini. Nah, Side buat pinggirannya, ini kayak buat sobat lekukannya. kreatif Iya. ada yang belum tahu juga nih Iya. side-nya atau lengkukannya ini kayak gimana, coba diliatin nih Pak. Ya. Mana yang contohnya tuh yang kayak gimana nih? Nah, ini nih contohnya gini, jadi buat lekukan ini. Oh. Ya, ini ke pinggir gini. Oh, gitu. Nah, itu namanya side yang ini ya. Iya. Pinggiran-pinggiran side. Kalau yang depannya top, namanya top. Ini Topnya ini itu. top ya. Iya. Ini top tanpa wan ya. Ini side bar your side ya. Oke, sip. Pak, kalau satu hari nih ya sampai part apa sih untuk membuatnya? Ini satu hari kalau misalnya untuk membuat satu buah gitar gitu ya. Itu sebenarnya berapa lama sih prosesnya? Kalau kita kan bikin ini dulu nih, bikin ya pembentukan ini dulu. Terus ini sambil pengeringan, kita ngambil yang satu lagi, istilahnya estafet aja lah. Iya. Ya, terus nanti ini mulai kering, kita bikin tulang-tulang gini. Nah, terus udah tulang-tulang lagi, baru bikin ini. Gitu. Oke, berapa Iya. lama tuh kira-kira untuk satu gitar? Sampai jadi apa masih Sampai mentah jadi? ya? Sampai jadi. Kalau saya estimasi dikasih
sekitar antara 3 minggu 4 minggu sih kalau yang pesanan. 3 gitu. minggu sampai 4 Iya. minggu jadi. Iya. Oh, cepet ya. Iya. Oke, jadi ini kalau misalnya mau modelnya seperti apa, let's go ke Purwakarta, Iya. ke bengkel gitar Yasifa dan Fijar begitu ya. Bawa modelnya 3-4 minggu, barang keinginan Anda akan jadi. Ya. Wow, tuh kan keren banget nih. Ini baru satu model aja ya. Iya. Belum yang lain-lainnya. Iya, Begitu ya. Berarti ini untuk bahan-bahan semua nggak ada kendala ya? Iya, Yang menjadi alhamdulillah kendala nggak apa ada sih? kendala. Mungkin dari permodalan, Pak. Iya, kalau jadi ini, Pak. Permodalan sama pemasaran inilah, pemasaran ke yang lebih luas gitu maksudnya. Permodalan dan juga pemasaran karena kan banyak ya perusahaan-perusahaan yang memproduksi gitar. Iya, begitu sekarang ya. apalagi sekarang persaingan semakin ketat, Nah. semakin menjatuhkan harga gitu kan. tapi Kita Pak- yang usaha kecil gini hampir gimana gitu harus benar-benar bertahan menjaga kualitas gitu. Tapi Pak Yadi ini tetap struggle, tetap kuat begitu ya. Iya. Bagaimana walaupun di tengah persaingan dari tahun 2000 sampai sekarang Masih berjalan, ini masih alhamdulillah. ada, Iya. masih berjalan dan nanti akan siap diteruskan ke generasi selanjutnya ya. Jadi ini keren banget, wow ya. Nah ini kan tadi udah lihat nih Iya. bahan-bahannya, lalu juga cetakannya gitu ya Pak ya. Terus juga Iko udah nanya berapa lama, tapi pengen lihat nih proses pembuatannya lebih detail. Gimana nih? Tadi udah lihat nih ada polanya. Udah ada pola langsung kayak gimana tuh Pak? Ya. Let's go! Pembentukan gitar di bengkel gitar ini ada dua peruntukan gitar, yaitu akustik maupun elektrik. Pembuatan gitar sudah dimulai sejak tahun 2000. 25 tahun silam, masih tetap di Gang Beringin, Jalan Kemuning, Kabupaten Purwakarta. Bahan baku gitar menggunakan kayu dari daerah lokal Purwakarta sendiri, seperti kayu mahoni, sono keling, dan mindi. Oke, let's go Pak. Kita Ya, bawa. Wah, untuk program ini saya serahkan kepada Bapak. Mulai ya, Pak. Yadi, pembuat gitar ketika ada pesanan atau biasa disebut dengan made by order. Dan pembuatan gitar biasanya memerlukan waktu 1 bulan, juga tergantung sulit dan bagusnya model gitar tersebut. Dan ini perlu waktu pengetesan suaranya sebelum diberikan kepada pemesannya. Nah, Sobat Kreatif, ini kita tadi sudah melakukan pemotongan, tapi bukan pemotongan hewan kurban ya, tapi pemotongan body dari gitar tersebut ya. Langkah selanjutnya apa? Tinggal penyetelan aja dari body ke neck. Oh iya, tadi penyambungan. neck, cena Iya, neck. heeh. Ya, oke. Nah, dari ini ke sini nanti kita ukur-ukur dulu. Apalagi yang harus diukur, parasnya udah pas tuh Pak. Enggak, ini kan maksudnya dari rentangan dari kita kan harus ditarik benang dulu pikiran gitu tentang kan. tangan. Iya. Oh, ditarik dulu. Sini-sini, apa yang harus Ya. saya bantu Pak? Biar Nah, agak kita sedikit kan ada harus kerjaannya. mengambil presisinya dari sini nih. Oh, presisi. Nah, dari tremolo ke sini kita harus ukur-ukur dulu. Waduh. Iya. Nah, kalau ini udah, ini kan belum ada spare part-nya nih. Nanti kan kalau ada spare part tinggal kita pola lagi gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi ada apa? Tremolo? Apa tadi? Tremolo, ya tremolo sama pick up Sampai pick up Nah, gitu ya. kalau ini yang Wow. udah berbentuk ini nih. Wow, ini sudah jadi. Ya, hampir setengah jadi lah, tinggal finishing itu. Dung jerut, dung jerut, santai. Hai, gitu ceritanya. Ya. Pak, ini kalau dilihat kayak warna tulang nih. Kayak tulang-tulang sapi gitu, bukan ini tuh? Ini Bukan, itu ini mah. kayu. Kayu itu, Pak? Kok udah halus banget? Iya. Ini tinggal sudah melalui finishing. proses apa dia halus? Udah proses sanding ini.
cat dasar lah istilahnya, Pak. Oh. Ya kita buat pewarnaan nanti. Ih, ini halus tuh. Halus tuh. Halus tuh. Beda tuh sama yang sana. Ini kalau lihat ya, tuh, lihat. Ini tuh udah enakeun gitulah. Padahal ini belum selesai 100% ya. Belum, Tuh, baru 70% ya. lah. Ini 70%. Ya, segitu. Oh, tuh lihat. Ini mah luar biasa tuh. Udah tadi udah dipres gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Udah napel karena nekna gitu ya, udah nempel sama neknya. Tuh. Ini sudah siap nanti dicat. Ini kira-kira warna apa, Pak, rencananya? Ini rencananya nanti gradasi ininya pakai coklat muda nanti ke sini. Ininya tetap kuning ini. Pak, tapi saya ngeliat di belakang Bapak itu ada yang ukuran kecil. Bapak juga produksi kayak macam-macam yang alat musik senar lainnya yang dipetik itu kayak ukulele, biola, atau gimana? Harpa Bapak produksi nggak? Enggak harpa. Oh, enggak. Terus apa dong produksi? Itu ukulele? Ya, ukulele ya tergantung permintaan, Pak. Kalau seumpamanya kita ada yang mau pesan ukulele, gitar lele, gitar mandolin, kita bikinin gitu. Iya, tergantung pesanan. Tergantung Iya. pesanan. Tapi kalau misalnya berbicara kualitas, Anda harus datang ke bengkel gitar Yasifa dan Fijar di Purwakarta, Jalan Beringin nomor 62 RT 7508 RT 75 08. 08 ya. Oke, Pak, tadi kan Bapak udah bilang ada Kang Iko di depan itu. Berarti di depan itu kalau misalnya orang-orang mau beli ke depan. Iya, kalau buat ngetes di situ, buat cek barang di depan. Oh, cek barang di sana, COD di sana, transaksi di sana. Iya, Apakah saya boleh ke tempat transaksi? Ayo kita ke Oke, sana. Ayo. let's go. Kita ke tempat transaksi. Kala nanti badai kan datang. Sebuah karya-karya yang utuh seperti pembuatan gitar akustik dan elektrik ini diperlukan kesungguhan dan penghargaan. Dan tentunya, kita sebagai pembeli harus menghargai hal tersebut. Oke, itu clean, udah clean. Coba sekarang distorsi. Coba kita cek dulu yang distorsi. Mantap. Kok nggak ada senarnya ya? Kemana sih Bapak? Pak Iko. Oh ya Allah, dari tadi si Bapak, aduh Bapak sih jadi malu. Saya tadi lagi ngecek ini teh, mau ngecek suara clean sama apa itu, bukan Distorsi. clean fit, distorsi. Distorsi. Clean fit mah di TV. Pak, ini teh banyak nih gitar-gitar yang di sini, di belakang Iko juga nih banyak. Ini tuh tinggal pada ambil atau kayak gimana nih Pak? Ya ini teh ada yang request mau nge-upgrade, ada terus ada yang nyervis juga saya nerima gitu. Jadi nggak terfokus pembikinan aja gitu. Kadang-kadang kan orang-orang yang mau nyervis saya Iya. terima gitu. Kan namanya juga bengkel gitar Iya. ya. Pantesan kenapa bengkel gitar ya. Biasanya kan kalau bengkel tuh sebenarnya dia membuat, dia juga bisa servis Iya, ya. Ternyata benar ya. Jadi di bengkel gitar Yasifa dan Fijar ini Iya. buat iya, servis iya, bahkan upgrade iya. Iya. Pertanyaannya, kalau misalnya nggak beli gitar di Bapak, Iya. tapi pengen upgrade boleh? Bisa gitu. Oh, jadi ini tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kalau misalnya apapun yang dimiliki oleh sobat kreatif ya, mau upgrade, mau buat, mau servis, walaupun itu bukan body gitar Bapak, Iya. itu terbuka bengkel gitar Iya, Yasifa saya dan nerima, Fijar ya. mah gitu ya. Nih Pak, kalau misalnya mau apa sih namanya mengenai range harga? List harga kalau kita menyimpan list harga itu dari spare part yang membedakan harga sama kualitas. Oh. Ya tergantung pesanan. Kita kan ada yang pesan pengen dananya supaya standar.
kita ngambil dari yang Cina kan, ada yang Korea, ada yang Amerika gitu. Dana standar berapa Dana dana standar? standar paling sekitar 1,5 sampai 2 jutaan lah. Iya. Oh, itu udah jadi gitar bisa langsung nanti Iya, cek bisa clean sama langsung. distorsi? Iya. Wow. Terus kalau yang udah standar, menengah berapa menengah? Menengah ke atas sekitar 2,5 sampai 4 jutaan lah. 2,5 sampai Ya. 4. Kalau yang high class High class sekitar 5 sampai 6 bisa. Oh. Yang Amerika itu. 5 sampai 6. Spare partnya dari Amerika. Iya. Kalau yang tengah dari Korea. Ya. Kalau yang paling bawah dari Cina. Dari Cina, ya. Heeh. Kalau yang standar bisa eta maksakeun. Ya. Korea. Korea. Ah, Korea bisa. Bisa lah istilahnya. Oh, Tapi kan itu banyak jenis sama tipenya itu kan. Iya. Oh, tapi ini tuh. Jadi nah, terus itu pemasarannya kayak gimana tuh, Pak? Dari mulut ke mulut kah atau menggunakan media sosial? Kalau dulu mah dari mulut ke mulut kan. Kalau sekarang mah ya udah mulai dari media sosial, udah mulai dari Instagram udah gitu. Kedepannya nih, Pak, Bapak dari gitar kan tadi ada gitar, lalu juga biola juga ini biola pakai nggak, Pak? Biola dulu saya pernah bikin, cuman ya kalau biola itu pemasarannya kurang gitu maksudnya. Iya. Oh, karena apa ya namanya lebih terspesifikasi ya. Tapi kalau gitar kan ini lebih banyak gitu ya. Tapi Iya. kedepannya Bapak ini akan menciptakan, akan membuat apalagi ini sih Pak alat musiknya? Apakah fokus di gitar begitu ya? Kalau untuk sekarang ini saya fokus ke gitar. Terus gimana nih kan Bapak juga punya generasi ya, Iya. punya ada Yasifa dan juga Fijar. Gimana nih Bapak menurunkan ini? Bapak kan kalau tadi bilang kendalanya adalah permodalan, tapi Iya. bisa jadi untuk generasi selanjutnya ini adalah modal yang besar sebenarnya, Iya, begitu iya, ya. Gimana nih Pak harapannya untuk bengkel gitar Yasifa dan juga Fijar untuk terus meneruskan perjuangan dari Pak Yadi dan juga Bu Fitri? Ya sebenarnya semua saya mah ini saya harus ada apa namanya tinjauan dari pemerintahan. Dari dulu belum pernah ada yang istilahnya apa namanya ya, yang peduli gitu ke pengrajin kecil sama saya itu gitu. Saya pengennya ke depannya generasi-generasi ke depannya ada yang meneruskan usaha saya gitu. Makanya anak saya pulang sekolah suruh belajar. Nanti siapa tahu lah dia merekrut teman-temannya yang mau lah istilahnya punya hati mau pembikinan gitar gitu. Nah, semoga aja nih nanti Iya. pemerintah lebih melek lagi, Iya. begitu ya. Iya. Ini menjadi modal besar loh ya. Soalnya untuk kan di Purwakarta cuma saya aja yang pembikinan gitar, lainnya nggak ada. itu modal Iya. besar loh ya Iya. untuk Kabupaten Purwakarta. Ya saya juga pengen menciptakan gitu lapangan pekerjaan, cuman ya keterbatasan ya saya nggak bisa apa-apa gitu saya kan. Jadi cuman buat keluarga sendiri aja. Gitu. Tuh ya, jadi Iya. sebenarnya dengan hadirnya Pak Yadi ini Iya. bisa membuat lapangan Ya, pekerjaan. membagi ilmu lah ke Nah. peminat-peminat seni yang lain gitu Karena buat apa seharusnya. ya, ada ilmu dikukut gitu Iya, aja ya. iya. Kalau disebarkan menjadi lebih manfaat, apalagi bisa membuka lapangan pekerjaan. Barangkali ada yang mau berminat, mau belajar bikin gitar, silakan aja datang ke sini gitu, mau tanya-tanya. nggak Sharing apa-apa lah, bisa, Pak? Bisa. Bapak buka kelas. Ya kalau buka kursus mah enggak, cuman ya kalau yang pengen tahu gitu silahkan aja ke sini. Iya. Aduh, Sobat Kreatif, terima kasih nih yang sudah menyaksikan sang kreator kali ini yang tidak hanya menginspirasi, tapi menambah kita untuk ilmu dan juga hikmah gitu ya. Iya, Jadi iya. sebenarnya kita ini harus tetap semangat begitu ya. Iya. Ketika ada kegagalan itu yang harus bisa menjadikan kita lebih semangat lagi. Iya, iya. Power kita harus ditambah lagi Iya. agar bisa menambah cuan ya. Pak Yadi terima kasih. Sama-sama. Om, Sukses sama-sama, iya. dan sehat selalu Pak Yadi. Amin. Yang semangat untuk terus meneruskan dan membuat gitar, dan bahkan siapapun yang mau belajar silakan datang ke Jalan Kemuning, Gang Beringin, RT 75 RW 08 Desa Nagri Kaler, Kabupaten Purwakarta ya. Oke, sampai di sini semoga menjadi inspirasi untuk Sobat Kreatif semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main Pak, let's go.